Indonesia negeri indah yang katanya gemah ripah Lojinawi. Tapi coba buka medsos hari ini. Yang kita lihat bukan rakyat yang bersatu, tapi rakyat yang sibuk saling maki. Dan kita semua tidak sadar, semua ini bagian dari sebuah skenario besar. Dulu, kalau negara dijajah, kita bisa lihat bendera asing, tentara asing, atau kapal perang. Tapi sekarang, semua itu disamarkan dalam bentuk investasi asing, proyek infrastruktur, serta hutang luar negeri ataupun kebijakan ekonomi yang disetujui oleh IMF atau Bank Dunia. Dan yang lebih menyakitkan, yang mengesahkan semua itu bukan orang asing, tapi para pejabat kita sendiri. Mereka tanda tangan kontrak tambang, izin ekspor bahan mentah, izin perusahaan asing kuasai lahan, semua karena suap. Jadi bukan cuma rakyat yang miskin, tapi juga para pemegang kebijakan yang terlalu murahan. Hari ini rakyat tidak dijajah lewat senapan, tapi lewat scrolling. Algoritma media sosial tidak peduli mana yang benar serta salah. Yang penting, bisa bikin netizen emosi, marah dan terus berdebat serta mencaci. Cukup kasih satu isu besar, dan rakyat langsung pecah dua kubu. Ada yang bela pemerintah secara membabi buta, ada yang kritik semua hal tanpa filter. Lalu masuklah buzzer, troll, influencer bayaran. Mereka lempar bensin ke api, kadang menyamar jadi rakyat, kadang jadi ahli. Padahal tujuannya cuma satu, yakni memecah belah. Kenapa? Karena rakyat yang terbelah tidak akan sadar bahwa yang merampok negara ini adalah segelintir elit yang bermain di dua kaki, ya kadang ikut China, kadang ke Amerika juga. Selagi rakyat sibuk debat dan saling maki di medsos, ada yang diam-diam ngambilin sawit, angkutin batu bara, mengontrol teknologi, dan kuasai pasar digital. Rakyat masih nonton konten receh joget-joget, masih bangga jadi fans politikus dan membela mati-matian akibat penggiringan opini para buzzer. Inilah kemenangan perang proksi. Saat musuh tidak perlu datang, cukup bikin kita sibuk saling mencaci dan menghina. Sadari bahwa medsos bukan cermin realita. Algoritma dibuat untuk memperbesar konflik, jadi jangan gampang terpancing dan bedakan opini pribadi dan propaganda. Saatnya kita kembali membangun literasi dan diskusi. Buat ruang ngobrol netral, diskusi data bukan debat untuk memenangkan ego. Lawan narasi busuk dengan konten berkualitas. Edukasi tentang ekonomi, kebijakan publik, sejarah serta digital war. Kita rakyat kecil harus mulai bersatu, bukan saling menghujat. Jangan terjebak dalam kubu-kubuan palsu. Siapapun pemimpinnya, rakyat tetap harus punya kesadaran kritis. Jangan buang energi untuk perang komentar. Gunakan untuk bangun komunitas, usaha lokal, dan media independen. Proxy war zaman sekarang tidak membunuh tubuhmu, tapi pikiranmu. Ia bikin kamu yakin bahwa kamu sedang di kubu yang benar, padahal kamu sedang dimainkan. Kalau kita terus ribut soal siapa yang paling nasionalis, kita tidak akan sadar Indonesia sedang dijarah rame-rame oleh elit asing dan elit lokal. Dan kalau kita terus percaya semua hal yang viral di medsos, siapa yang paling diuntungkan? Kita bukan cuma dibodohi, tapi juga jadi pion dalam catur politik global. Saatnya kita sadar dan mulai merenung kembali arti sebuah persatuan. Harga naik, gaji diam, ibu aku lelah, aku mau